Halo semuanya, dengan Alif di sini. Pada kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman, terutama teman-teman guru yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sini aku akan bagikan sedikit tentang pemberian tugas ke anak-anak lewat Google Classroom. Pertama-tama yaitu adalah harus buat kelasnya dulu ya. Kalau belum buat kelasnya, tekan tambah di sini, create kelas ya. Lanjutkan buat kelasnya, misalnya aku buat bahasa Inggris kelas 5 ya. Nah, tekan buat di sini. Nah, kita tunggu sebentar sampai Google Classroom-nya buat kelas untuk kita. Nah, jika sudah, ini kan sudah ada kelasnya ya, bahasa Inggris kelas 5. Nah, lalu kita ke bagian classwork, itu untuk tugasnya ya. Bagi guru-guru yang belum memberikan kode kelasnya ada di sini ya, di display ini di sebelah sini kode kelasnya ya, di display ini. Nah, itu kodenya tinggal dibagikan ya. Ini tinggal di copy aja ke grup WA anak murid. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita langsung saja ke tugasnya. Tugasnya ini ada di bagian classwork di atas ini ya. Classwork. Nah, untuk bagian classwork ini ada beberapa macam bagian, cuman kita fokus ke pemberian tugas ya, yaitu tanda tambah di sini create atau buat ya, langsung buat tugasnya. Nah, di sini banyak macam. Dari assignment sampai reuse post. Nah, kalau topik ini cuman ini ya, topik istilahnya tema seperti itu ya. Nah, yang pertama itu assignment. Kita klik. Assignment itu merupakan tugas. Tugasnya ini sebenarnya bisa kita variasikan. Nah, kita masukkan aja dulu judulnya. Misalnya kalau di bahasa Inggris itu pembahasan tentang present continuous, misalnya tenses ya, present continuous tense. Nah, itu judulnya. Nah, instruksinya ini Bapak Ibu bisa buat sesuka hati Bapak Ibu ya. Maksudnya buat sesuai dengan kondisi mata pelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman guru itu jangan khawatir. Instruksi ini kalau menurut saya yang penting jelas dan tidak terlalu panjang. Misalnya di sini saya akan buat anak-anak untuk membaca buku, lalu dia mencari kalimat-kalimat yang menggunakan present continuous tense. Nah, misalnya baca buku halaman 50 misalnya ya. Lalu yang kedua adalah cari kalimat yang menggunakan present continuous tense. Nah, minimal 10 kalimat. Lalu kita minta misalnya anak-anak untuk mengirimkan gambar ya, dengan gambar. Tuliskan kalimat tersebut di buku tulis, lalu fotokan dan kirim lewat Google Classroom. Nah, sesimpel itu aja. Nah, langsung kita ke bagian sebelah kanan dulu ya. Di sini all students berarti dikirimkan ke semua murid ya, itu pastilah ya. Poinnya juga di sini bisa kita lihat 100 ya. Ini poin standarnya. Sebenarnya bisa kita ubah lewat pengaturannya, cuman ya nggak apa-apa lah. Poinnya 100 ya. Lanjut, ini do ini artinya adalah
tenggak waktunya kapan terakhir anak-anak kumpulkan tugas. Misalnya sekarang ini kan tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya, nggak salah. Iya, tanggal 9. Nah, jadi misalnya tugasnya dikumpulkan tanggal 12 misalnya ya, 12. Nah, kita buat tanggal 12 di sini, terus waktunya. Nah, ingat ya, kalau waktu ini kalau AM itu dari jam 12 bukan jam 12, maksudnya 00 pagi ya, tengah malam ya istilahnya ya, 00 itu sampai jam 11.59 pagi. Nah, kalau PM itu dari 12 siang sampai 23.59, hampir tengah malam ya, jam 23.59 ya. Nah, seperti itu ya pembagian AM dan PM. Cuman kalau masih nggak ngerti bisa searching juga di Google. Jadi misal kita buat tugasnya itu dikumpulkan pada jam 12 siang misalnya ya. Kalau jam 12 siang berarti kita buat di sini 12 PM. Nah, seperti itu ya. 12 PM, atau kalau mau kasih ya jangan tengah hari juga, misalnya tengah waktunya jam 1 siang misalnya ya. Kalau kita buat 13 di sini, nanti Google-nya akan otomatis mendeteksi kalau ini siang. Jadi misalnya kita buat 13 ya. Tek. Nah, di sini kan jam 1 siang, 1 PM. Jadi kita sebenarnya nggak perlu tahu sih pengaturan di AM sama PM dan waktu bahasa Inggris ya. Terus aja 13 misalnya jam 1 siang misalnya gitu ya. Lanjut. Topik ini temanya tentang apa? Misalnya ini kan present continuous ya. Berarti saya buat di sini topiknya tentang tenses. Nah, terserah Bapak Ibu ya, temanya sesuaikan aja. Nah, seperti itu ya. Ini rubrik sebenarnya bagus juga kalau mau dimanfaatkan, cuman ini udah lebih detail ya. Tetapi menurut saya nggak perlu juga untuk buat seperti itu. Lanjut. Berarti sini ada add ini kalau kita mau tambah file, misalnya mau ngirimkan file, ada tontonan di YouTube tentang yang akan dipelajari pada kali ini, atau file-file lainnya, misalnya ada foto atau ada audio, itu bisa dimasukkan sini misalnya ya. Misalnya kita masuk ke Google, kalau Google Drive ini akan mengarah ke Google Drive Bapak Ibu. Berarti otomatis Bapak Ibu harus upload file dulu di Google Drive, lalu baru bisa diakses ke Google Classroom. Lanjut, kalau yang kedua ini link ini misalnya Bapak Ibu punya channel YouTube sendiri, atau atau ada channel YouTube yang membahas videonya tentang present continuous misalnya, kalau yang materi saya ya, atau materi yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, itu bisa dikirim ke sini linknya, atau link misalnya tentang buku e-book ya, atau apa terserah, boleh juga masuk sini ya sebagai pendukung materi Bapak Ibu, seperti itu. Kalau file ini bisa dia masuk ke Google Drive juga pasti, atau kalau mau masuk kalau filenya ada di komputer Bapak Ibu, itu bisa lewat upload, klik upload, browse, baru pilih filenya yang dalam komputer Bapak Ibu, seperti itu. Nah, lalu kalau YouTube ini langsung mengarah ke link YouTube. Jadi harus kopikan linknya di sini. Nah, atau videonya tentang apa diketik di sini, terus bisa dipakai. Misalnya coba saya cari ya, present continuous. Misalnya ya. Nah, di sini kan banyak ya videonya. Tetapi kan Bapak Ibu misalnya ada video yang khusus memang untuk anak-anak yang cocok, karena nggak semua video kan sesuai ya sama untuk anak-anak ya. Jadi perlu hati-hati dalam memilihnya. Nah, ini saya contohkan aja. Kalau sudah tinggal klik aja. Misalnya ada ya, tinggal klik. Ini contohnya ya. Tekan add. Misalnya kalau nggak jadi ya udah di cancel.
Ini saya cancel aja ya, karena saya kan sesuai instruksinya hanya cuma baca buku aja, terus cari kalimat, terus tuliskan di buku dan fotokan. Ini saya cancel. Udah ya sampai YouTube. Terus ini ada juga buat create. Di sini bisa Bapak Ibu hubungkan ke Google Docs. Google Docs ini sama persis dengan Excel, Microsoft Excel, PowerPoint sama Microsoft Word. Nah, tapi ini dalam bentuk Google seperti itu. Misalnya Bapak Ibu ada file yang mau dibuat dalam bentuk dokumen, klik yang Docs. Kalau ada salin dia atau file presentasi, itu bisa buat di sini. Ini buat file Excel ya, Google Sheets ya. Ini drawing untuk menggambar. Kalau form itu untuk membuat tugas dalam bentuk Google Form. Jadi bisa dihubungkan juga dari Google Form. Maksudnya dari file yang dari Google Form itu bisa dimasukkan ke Google Classroom. Seperti itu. Tapi di sini saya kan sesuai instruksinya cuman baca bukunya ya, buku bahasa Inggris halaman 50. Nah, jika sudah, langsung tekan aja assign. Jadi langsung tugasnya akan masuk ke anak-anak. Nah, anak-anak. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, Bapak Ibu, setelah kita buat tugasnya, sekarang coba kita lihat bagaimana anak murid harus mengerjakan tugasnya. Nah, misalnya kita buka Google Classroom-nya. Ya, ini saya masuk sebagai murid ya lewat handphone. Nah, lalu setelah itu buka langsung anak murid buka tugas mereka. Nah, setelah itu anak murid kan melihat instruksi dari Bapak Ibu ya. Dari instruksinya disuruh baca buku halaman 50, cari kalimatnya, terus disuruh juga untuk menuliskan di buku tulis, lalu kirim lewat Google Classroom. Nah, berarti seandainya ini saya umpamakan anak-anak sudah selesai tugasnya ya. Jadi kalau mereka sudah selesai tugasnya, berarti mereka langsung saja buka bagian ini yang di bawah ini ada panah ke atas ya. Tinggal diarahkan ke atas, lalu ada tulisan add attachment atau menambahkan lampiran. Nah, jadi tinggal ditekan aja add attachment. Ya, di sini sama persis seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang sebagai guru, yaitu adalah anak-anak bisa memanfaatkan berbagai hal di sini. Yang penting yang pertama ya adalah Google Drive, yaitu mereka bisa masukkan file dari Google Drive mereka. Yang kedua, kalau link ini yang kedua, link itu berarti mereka bisa memasukkan link apapun misalnya ya. Kalau file itu mereka bisa memasukkan file yang ada di dalam handphone mereka ke Google Classroom. Lalu pick foto berarti mereka bisa mengirimkan foto yang ada di galeri HP mereka ke Google Classroom. Use kamera ini yang akan kita pakai nanti. Nah, sisanya di bawah itu sama aja ya, membuat dokumen baru, new docs ya, new slides membuat slide, new sheets itu membuat Excel ya. Kalau PDF membuat PDF. Nah, tapi di sini kita pakai kamera karena disuruh foto ya. Misalnya saya pakai kamera. Nah, ini saya contoh aja ya. Saya contoh aja di sini untuk memakai kamera untuk memfoto. Misalnya sini ada tugas anak-anak ya, misalnya. Jadi mereka tinggal foto, lalu mereka tinggal kita pakai fotonya use foto ya. Use foto, lalu tinggal dikirim. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, akan ada bentuk seperti ini. Langsung tekan aja turn in. Turn in itu artinya mengumpulkan ya. Jadi tugasnya dikumpulkan ke guru. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini dari sisi muridnya ya. Jadi tinggal turn in. Yes, turn in ya. Lalu nah,
sudah selesai ya. Jadi kalau ada tulisan unsubmit berarti ini misalnya kita anak-anak aduh salah kirim misalnya kan, mereka tinggal tekan unsubmit. Nah tapi kan sudah dikirim, berarti mereka tinggal ke bawahkan aja, lalu udah selesai tugasnya. Nah tadi kan sudah saya tunjukin bagaimana anak murid mengerjakan tugasnya ya Bapak Ibu ya, teman-teman guru. Nah, lalu di sini kalau sudah masuk tugasnya, kita tinggal cek aja buka kelasnya, lalu buka bagian classwork. Setelah itu di situ ada tulisan, di sini turn in-nya 1. Berarti sudah 1 yang mengumpulkan. Seperti itu ya. Kenapa assign-nya 0? Assign artinya tugas yang diberikan ke murid. Misalnya Bapak Ibu kan tadi misalnya punya saya itu present continuous tense diberikan ke anak. Berarti kalau di sini anaknya ada 50 orang, satu kelas classroomnya ini, berarti nanti tulisannya akan 50 yang telah tugas yang telah dibagikan ke anak murid. Nah, di sini kan saya coba contoh muridnya cuma 1. Jadi jika sudah dikumpulkan, jadi pindah ke sini 1. Misalnya jadi kita bisa tahu Bapak Ibu, misalnya ada 50 murid kan, 50. Berapa yang sudah kumpulkan? Ini turn in-nya. Berapa yang belum? Misalnya kalau 50, baru ngumpulkan 20 nih. Berarti di sini tulisannya 20, di sini 30. Jadi kita bisa cek. Kita bisa cek juga siapa aja yang udah ngumpulin, siapa aja yang belum. Nah, jadi turn in-nya kita tekan aja. Nah, di sini sudah mengumpulkan. Ini nama saya ya, contohnya untuk anak murid. Misalnya sini ada tugasnya kan yang tadi di foto. Itu tinggal kita buka, terus kita cek tugasnya. Nah, kita buka tugasnya. Ini langsung masuk ke memorinya Google Drive Bapak Ibu ya. Kita cek di sini ya. Nah, di sini bisa kita ubah misalnya ada komen misalnya, oh ini salah nih tulisannya misalnya ya, ini salah nih tulisannya, kita blok, kita kasih misalnya kita kan biasa ngoreksi kan, kita kasih tahu juga ya anak-anak misalnya yang salah ya, misalnya oh this should be misalnya present should be noun phrase, not a present continuous. Nah, kasih komen plug misalnya ada yang salah di sini ya. Nah, jadi anak-anak nanti bisa lihat juga dia. Lalu langsung saja di bagian sebelah kanan ini ada grade atau nilai. Nah, misalnya ada dari 10 soal salah satu misalnya kan ya, kasih aja 90 gitu ya. Ini sesuai ini ya, nilai atau ketuntasan belajar minimal ya, dari standar sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu sini kalau ada masuk komen juga bisa. Misalnya kita kasih pujian misalnya ya, good job misalnya ya, good job Alif ya. Nah, tinggal di post nanti anak-anak bisa ngeliat juga, jadi dia biar semangat lah istilahnya. Lalu kalau sudah dinilai, kita kan kembalikan ke anak nih Bapak Ibu, tekan aja bagian return. Nah, udah ada nilainya di sini ya, return. Nah, berarti kalau sudah tugasnya ini sudah dikembalikan ke anak lagi dengan nilainya. Jadi sudah tercatat nilainya. Nah, setelah ini kita gimana lagi nih? Kalau sudah kita kembali aja ke kelasnya. Nah, di atas ini kan ada kelasnya kan? Nah, buka kelasnya. Nah, udah deh. Berarti tugasnya sudah dikumpulkan ke anak dan nilainya juga sudah diberikan. Nah, begitu aja sih untuk tugasnya Bapak Ibu. Nah, untuk bagian-bagian yang lain misalnya
tadi classwork ya, create. Nah, quiz assignment ini question material you reuse post. Nah, ini akan saya sampaikan di video selanjutnya ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Jangan pantang menyerah ya, pantang menyerah. Kita semua bisa melalui ini, dan semoga anak-anak juga bisa tetap ini ya, berkembang, belajar walaupun masa pandemi ini ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.